Jadi yang tidur tuh temen gue di kelas A, gue di kamar tengah itu, di kelas B itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Sisanya di lantai 3. Pas gue tidur, kok dingin banget hawanya. Ini kan misalnya ini kamar nih, ini pintunya di sini, ini ada lagi pintu. Jadi gue di sebelah sini, ini pintu ini kebuka. Pas gue melek, itu gue diliatin gini dari pintu itu. Perempuan, gue nggak tahu mukanya kayak gimana, cuma matanya bener-bener kelihatan. Waktu gue turun dari tangga mau ke lantai 1, gue lihat ada anak kecil itu lagi lari dari lobi tapi ke ruang rapat. Gue refleks mau kejar ke ruang rapat. Pas banget gue lari ke ruang rapat itu di ruang rapat belah sana tuh langsung pocong berdiri di depan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu pelatihan kerja di daerah Bekasi. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Seno nih. Halo Bang. Iya Bang. Ketemu lagi kita. Gue diundang ya ini ya. Diundang selalu. Kita yang manggil Bang Seno nih. Tapi sekarang bukan cerita tentang kandang ayam Bang ya. Bosen nih kandang ayam mulu nih. Dari kemarin gue lihat komennya ada yang mau ke sono lah. Dan terakhir kemarin ada yang kesurupan Bang. Kandang ayam lu. Kata bapak sih datang ke rumah terus ke kandang ayam, di sana kesurupan. Iya. Sampai salto-salto. Iya. Orang gila emang nih. Nah buat sobat Tengah Malam yang belum nonton ya ceritanya kandang ayam Bang Seno ya, ada part 1 ada part 2, nanti linknya gue kasih di bawah ya. Karena emang itu serem banget sih kandang ayam. Dan sekarang udah dirubuhin Bang. Nah jadi jangan ada yang nanya lagi nih ntar nih. Gue mau kerja di situ 400.000 sehari, jangan ada yang nanya Bang. Oke Bang, sekarang cerita tentang pelatihan kerja nih Bang. Ini pelatihan kerja apa nih Bang? Di LPK, belajar bahasa Jepang sekaligus nanti kalau udah lulus punya sertifikat itu dioper ke Jepang. Salurkan ke Jepang ya. Oke, berarti lu mau ke Jepang nih? Iya. Oke, semoga aja nih Bang ya secepatnya Bang ke Jepang. Nah nanti kalau misalnya ada yang nyari buat kandang ayam, Bang Seno udah ke Jepang, jangan nyariin Bang Seno lagi nih. Oke Bang, di sana lu dari tahun berapa nih Bang? Tahun kemarin itu Juni 2025. 25. Berapa bulan di sana? 5 bulan. 5 bulan. Nah tadi kan lu sempat cerita sedikit kalau di sana ada mes. Ada mes. Di lantai berapa tuh Bang? Itu di lantai 3 sama. Pokoknya itu di lantai 3. Kadang-kadang kalau muridnya banyak itu lantai 2 juga tadinya kelas, kalau malam bisa jadiin mes. Nah lu tinggal di sana apa enggak? Enggak, gue pulang pergi karena lumayan dekat. Nah kalau yang tinggal di mes ini nih Bang, ini mes campur cewek cowok apa gimana? Pisah. Yang tadinya itu gedung itu pertamanya mes cowok, di rolling lagi jadi mes cewek. Terus abis itu karena muridnya udah banyak, di rolling lagi jadi mes cowok lagi. Iya, aneh juga nih maksudnya. Diubah-ubah nih berarti nih. Berarti ini nggak campur ya cewek cowok ya di situ ya. Cowok ada mesnya sendiri di luar, kadang-kadang jadi ganti-gantian nih, kadang-kadang mes cewek di luar, kadang-kadang mes cowok di luar. Iya. Nah, lu kan ngalamin kejadian horor nih Bang ya. Ini saat lu belajar atau gimana nih Bang? Saat setelah belajarnya aja, setelah kita belajar tuh sampai sore ya, itu kadang-kadang kita di situ ngumpul dulu. Kadang-kadang pulangnya malam ya, di situlah. Ngumpulnya pas di mesnya ini. Ngumpul-ngumpul, ada kejadian horor nih. Banyak. Nah, apalagi yang nginep nih. Ada juga nih berarti kejadian dari yang nginep nih ya. Cerita-cerita dari beberapa teman lu ya Bang ya. Dari junior ada, dari teman satu bench ada. Oke. Untuk cerita lengkap kita tahan dulu Bang ya. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Seno, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat Sobat Tengah Malam yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Untuk awal-awal ya, karena awal-awal tuh setelah gua habis kontrak kerja di salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, akhirnya gue bingung kan mau kemana tuh kan. Sebulan sebelum habis kontrak tuh, ya gue muter-muter cari informasi lah. Mungkin lowongan kerja baru atau apa. Nah, saat itu gue lewat pas banget depan ini LPK.
LPK ini kan. Nah, terus gue search di Google, ternyata ada profilnya di Google, lengkap sama ininya, brand ambasadornya, artisnya siapa ada. Akhirnya gue coba lah masuk sini. Singkat cerita, gue dites dulu, masuk situ tuh dites. Akhirnya diterima kan. Nah diterima itu waktu itu masih 5 orang, cowoknya 3, ceweknya 2. Itu tuh pertama di situ tuh kita belajar, tapi di tempat itu tuh lantai 3-nya itu kan kosong. Ada kelas, ada tempat kosong, itu tuh bisa dijadiin kamar buat cowok-cowok. Dulu tuh itu asrama cowok. Oke, tapi ada kelas juga. Ada kelasnya. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kelas, kelas A, kelas B. Di lantai 3 kelasnya kelas C. Jadi yang dipakai itu cuma kelas B doang waktu itu. Karena bench 4 itu ya bench paling pertama setelah Lebaran gitu loh. Ya. Karena B1, 2, 3 udah selesai gitu. Setelah itu kan pada masuk nih kan, tidurnya di situ yang cowok-cowok. Hari besoknya ya gue iseng nanya lah. Di sini serem nggak gitu? Ya karena apa ya? Bukan dari dulu tuh hidup gue tuh banyak kan ada misteri-misterinya gitu. Gue pasti penasaran gitu loh. Karena ini kan gedungnya lumayan, gue lihat sih lumayan serem juga gitu loh. Gue bilang gini, di sini ada yang serem-serem nggak? Serem-serem mah nggak ada mang, kata gitu. Paling pas gue tidur sini ada suara langkah kaki dari lantai 4 tuh duk 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 gitu, sama ada kayak suara lonceng cering gitu. Serius ada suara. Iya. Terus lu kayak gimana? Ya bodo amat lah mang, tidur aja kata gitu kan. Setelah gue ngomong, teman gue cerita gitu, kelas belum mulai gue ke lantai 4 lah, ke kamar mandi, gue mau buang air kecil. Jadi gedung ini tuh ruko 3 lantai, tapi lantai keempatnya tuh bikin sendiri. Oh, dibangun sendiri? Dibangun sendiri. Jadi lantai pertama itu ada ruang rapat, lobi, sama ruang guru. Lantai 2 ada kelas A, kelas B. Lantai 3 ada kelas C. Nah, lantai 4 itu udah termasuk ruang makan, dapur, kamar mandi 4, ada ruang cuci, ruang jemur. Oh, macam-macam. Ya. Nah, setelah cerita itu, sebelum kelas mulai, gua inilah ke lantai 4. Gua mau buang air kecil. Udah selesai gue buang air kecil tuh, gue kagetnya tuh itu masih pagi loh. Itu masih pagi. Karena gini loh, setelah gue selesai buang air kecil tuh, tiba-tiba pundak gue tuh ada yang nepak gitu. Itu jelas banget gitu loh. Langsung nengok lah gue ke belakang. Gue kira pintu gue belum ditutup atau nggak kunci gitu loh. Ternyata pintu gue masih tertutup rapat. Oh, kamar mandi kunci? Kamar mandi gue kunci. Itu anehnya di situ. Itu kan mulai Senin ya. Gitu kita langsung hari Jumatnya ini udah, soalnya kejadian itu tuh setelah itu gue nggak ngalamin, yang ngalamin cuma teman-teman aja. Pas tidur tuh ada bunyi langkah kaki itu pasti ada, sama bunyi kayak lonceng gitu loh. Akhirnya singkat cerita itu udah hari Jumatnya. Sabtu Minggu kan kita libur. Biasanya tuh hari Jumat itu gua sama teman-teman tuh nggak langsung pulang ke asrama masing-masing, cewek juga nggak langsung pulang ke asramanya. Karena setelah kejadian hari pertama itu asramanya dituker. Oh, dituker? Iya, karena ceweknya sedikit, cowoknya banyak. Jadi ceweknya tuh nggak pengen jalan. Jadi asrama cowok tuh asrama cewek pertamanya jauh dari ruang kelas, dari ruang gedung itu jauh. Jadi nggak mau capek, maunya di situ nanti diberesin segala macam. Pokoknya setelah itu hari Jumat kita tuh nggak langsung pulang. Kita seru-seruan dulu, ngobrol-ngobrol. Ini udah sore ya, kira-kira jam 5:30 lah. Gua tuh lagi seneng-senengnya nonton series waktu itu, series Tulsa King namanya tuh. Oh, Tulsa King. Ya. Gua nonton di lantai 4. Di lantai 4 tuh ada balai yang bentuknya kayak gitu tuh. Iya. Yang ada sandaran belakangnya tuh. Itu gua tiduran di situ. Gak lama temen gua manggil si Heru, "Mang, turun nggak?" "Ntar, Ru," gua bilang gitu. Oh ya udah, gua kira tuh turun itu cuma turun ke bawah ke lantai 3 atau ke bawah di belakang LPK tuh. Dia ngomong gitu, dia turun, gua nggak tahu udah berapa lama. Tiba-tiba ada teman gua ngelewat depan gua pisan dari bawah, dari lantai 3 ke atas. Lewat depan gua pisan, dia ke kamar mandi nomor 2. Pintu ditutup, air nyala. Di situ gua masih nonton series itu kan, tiba-tiba tuh keran airnya mati. Gue tungguin kan, ada kali mungkin 2 menit ya kan, dia nggak keluar kan. Tiba-tiba pas banget gue lihat pintu kamar mandinya kebuka sendiri. Dan gue lihat, gue giniin, nggak ada orangnya. Sepi itu. Sepi. Gue langsung telepon teman gue, "Ru, ente di mana, Ru?" Dia bilang, "Di bawah, Mang, lagi ngopi." "Siapa aja?"
Iya semuanya kecuali Mang Seno. Lu sendirian di situ? Sendirian gue di situ. Ya langsung gue cabut dari situ ke anak-anak. Itu gue belum cerita apa-apa ke anak-anak. Nah setelahnya kejadian itu mungkin 2 minggu kemudian hari Jumat juga. Kita kan biasanya kalau emang hari Jumat tuh kita nggak langsung pulang. Kita tuh kadang-kadang kita ngobrol dulu, kita jajan bareng. Waktu itu lagi emang ada yang temen, ada yang bawa jajanan gitu kan, ada yang bawa jajan dari Jepang. Waktu itu dia punya temen bawa oleh-oleh dari Jepang gitu. Kita gelar karpet lah, ya makan-makan di situ. Oh di depan gedung ini? Di belakang gedung. Di belakang gedung. 2 orang nggak ngikut. Kita kita makan ngobrol-ngobrol, intinya deep talk lah, kita sama-sama murid-murid tuh kita deep talk. Terus tiba-tiba ini 2 orang nggak ikut, dia di kamar berdua. Tiba-tiba yang satu ini nelpon gua, "Bang, tolong bang, naik ke atas. Ada apa?" Ini si Tina kesurupan. Gimana? Ketawa-ketawa sendiri. Ya pas gua lari ke atas, ya emang dia posisinya di pojokan duduk gini sambil ketawa-ketawa. Terus dia bangun, matanya merem, gue liat matanya merem. Ya dia mau jalan ke arah tangga, mau ke lantai 4. Ya gue tahan dong, mau kemana? Aku mau ke lantai 4 gitu. Ngomong gitu. Aku mau ke lantai 4, biarin dong aku mau ke lantai 4. Itu gue tahan bang. Itu gue dengan sekuat tenaga gue nahan dia, nggak ketahan. Padahal cewek. Nggak ketahan. Sampai ini yang cewek ini nelpon teman-teman lain di bawah. Akhirnya ketahan lah kan, akhirnya udah tenang dia kan. Kita ngumpul di kelas, di kamar cewek itu kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol, ada apa nih, kok bisa kayak begini, kita salah apa gitu kan. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba 10:30 kali itu kita habis ngobrol, 10:30 tiba-tiba teman gue satu yang yang istilahnya bisa ngerasain lah, tiba-tiba bang itu bang masuk kayak gitu. Ternyata masuk lagi. Oh kesurupan lagi. Dari situ kita udah kita panik, kita pencet-pencetin kuku kakinya sampai dia teriak-teriak sakit-sakit gitu kan, sambil nangis-nangis, pokoknya teriak-teriak sakit gitu, udah sakit kayak gitu kan. Ada kali hampir sejam itu kita. Lama juga ya? Lama, sampai temen gue yang cewek ini yang tadi nelpon gue itu sampai nelpon bapaknya, "Pak ini gimana nangin kesurupan?" Akhirnya udah tenang. Ini kita cowok-cowok mikir, ini gimana kalau ini kesurupan lagi, ini cewek-cewek semua di sini. Sedangkan asrama kita jauh, jalan lari pun Pak mungkin ada kali 8 menit mah gitu. Lumayan lah. Lumayan, takutnya ada apa-apa kan, takutnya ini naik tangga jatuh palanya kena gitu. Khawatirnya gitu aja. Ya udah gini aja, kalian di sini, gue sama si Heru ke security, gue minta izin. Akhirnya gue minta izin security, "Bang, ini kita yang cowok-cowok mau di sini dulu ya. Mungkin nanti kita bakal pulang." "Emang kenapa?" "Ini ada yang kesurupan." Setelah itu, "Oke, tapi di luar aja bang ya gitu, jangan di dalam." Ya oke deh, gue bilang gitu, okein aja dulu, gue bilang itu kan. Ya karena emang kita awalnya di luar dulu, kita beresin bekas makanan kita. Oh iya. Itu masih banyak makanan, kita gulung karpetnya, kita gulung, kita nunggu di luar. Lama-lama dingin kan, udah 1:30 itu. Udah malam banget ya? Udah malam banget. Naik yuk, ayo mang gitu kan. Akhirnya naik, cewek-cewek udah pada tidur. Pintu kelasnya udah kita tutupin kan. Cewek-cewek di dalam, kita nggak ke dalam kelas. Ya kita di luar, ada yang di lantai 4. Eru sama dua orang tuh di lantai 4, gua 2 orang di lantai 3 tapi di luar kelas. Sebelah gua udah tidur pules karena capek. Yang 2 gua cek juga udah tidur pules. Gua masih sendirian kan. Gua lihat yang lain udah pada tidur. Gua sendiri tiba-tiba ada bunyi cering. Gua bangunin lah. Yuk. Ayah suara lonceng. "Guys, mang, cicingkeun we mang, tunduh urang ya," gitu. Gua ngantuk gitu. Di situ tuh cuma suara itu tuh bikin gua nggak berani. Tadinya tuh gua mau pulang jam 2 tuh, gua pengen pulang gua. Itu nggak berani ke bawah gua. Akhirnya dari situ jam 4:30 lah, setelah azan subuh tuh, itu gua baru balik, gua tinggalin dan anak-anak. Nah setelah kejadian itu kita nggak berani ngomong sama sensei, soalnya belum pernah ngomong sama sensei sama sekolah ini kesurupan. Oke. Sensei gomenasai ya. Jadi setelah kejadian itu kita tuh cerita-cerita lah sama sensei. Sensei di sini serem ya gitu. Kita tuh ngalamin ini. Gue bilang, kita tuh kalau di lantai 4 ada suara hentakan kaki, sama di lantai 1 ada bunyi kayak lonceng gitu. Oh, yang kesurupannya nggak diceritain? Enggak. Sensei bilang, saya juga pernah ngalamin yang kalian alami. Soalnya dulu tuh semenjak ada LPK ini, saya tidurnya di sini. Oh, okay. Jadi saya tuh bertiga, saya, admin, sama dulu penjaga gedung ini.
namanya Pak siapa gitu, udah lumayan tua. Jadi tuh waktu itu hari Sabtu saya kesini sore-sore, dia bilang gitu, adminnya nggak ada, pulang. Nah pas saya ke lantai 3 ada suara orang mandi, kedengeran suara orang mandi. Saya kira bapak ini yang penjaga ini. Ternyata bapak ini ngechat, saya lagi di luar loh, ini yang mandi siapa? Pas di ke atas nggak ada orang sama sekali. Tapi air nyala ya. Air nyala, bener ada suara orang mandi. Jebur-jebur gitu. Jebur-jebur ada suara orang mandi. Setelah cerita itu, kalau suara lonceng ada nggak? Itu bukan lonceng katanya. Itu tuh suara kunci dimainin. Jadi kunci itu disatuin, ada kunci lantai 1, lantai 2, lantai 3, pokoknya kunci kamar segala macam disatuin gitu kan. Ya kayak dilempar-lempar gitu, bunyinya kan cering kayak gitu. Dimainin. Pokoknya itu bukan suara lonceng, kata itu suara kunci. Setelah itu nggak lama, sebulan setelah itu tuh Benz 5 datang lah. Ada mungkin 10 orang Benz 5. 10 apa 12 orang lupa ya. Antara segitulah. Banyak kan, cowoknya banyak, ceweknya cuma 2. Jadi ceweknya nambah 2 di lantai 3, cowoknya karena cowoknya banyak, asramanya jadi 2 asrama cowok. Oh, tapi di luar gedung. Di luar gedung. Nah, ini yang dialamin sama Benz 5 itu, jadi ada nih 2 orang, dia setelah kelas itu dia masih belajar di kelas. Berdua nih, masih belajar di kelas berdua. Tiba-tiba, oh gue belum cerita ya, jadi di antara kelas A sama kelas B di lantai 2 itu, tengah-tengahnya tuh ada kamar. Oke. Kamar bekas penjaga yang dulu. Oh, yang udah tua itu. Itu nggak ada yang nempatin, kosong sama sekali, nggak ada yang nempatin. Nah, jadi pas dia lagi belajar itu pintu buat ke kamar tuh kebuka. Itu tiba-tiba ketutup sendiri. Dia cek nggak ada orang sama sekali. Yang lain lagi pada di atas. Ya, ini pintunya di dalam kelas. Di dalam kelas. Jadi kelas ini pintu luar, kelas di belakangnya ada pintu. Kamar, pintu lagi, baru kelas B. Jadi setelah dia ngeliat itu nggak ada siapa-siapa, gue nggak tahu setelah kejadian itu yang satu sakit. Dan yang anehnya itu AC-nya nyala. Padahal setelah kelas itu AC mati semua. Oh, nyala sendiri. Tapi nyala sendiri AC. Sama CCTV di kelas itu muter sendiri, muter ke arah tembok. Abis itu rusak CCTV-nya. Setelah kejadian itu datanglah penjaga sekolah cewek. Penjaga LPK tuh namanya Mbak Abel. Karena itu kan di situ tempat cewek, jadi harus yang jaganya juga cewek. Waktu itu hari antara hari Rabu atau Kamis itu ya, itu gue belum bisa pulang karena hujan deras banget. Itu karena sore itu hujan deras banget, jadi gue belum bisa pulang. Kita ngobrol-ngobrol di situ, di lantai 4 kita ngobrol-ngobrol rame. Akhirnya yang cowok yang kelas A ini karena mesnya sebelah sana, mereka pulang duluan, hujan-hujanan. Karena gue masih main kan, masih ngobrol-ngobrol, main-main. Pulang, abis maghrib tuh mereka pulang. Gue masih di situ sama anak-anak kelas P, sama Benz 4 masih di situ. Akhirnya karena udah malam banget, kalau nggak salah 8:30 gitu ya, gue mau turun ke bawah. Lu mau kunci nggak pintu? Gue bilang pintu bawah kan kalau misalnya udah selesai dipakai dikunci lagi gitu loh, biar nggak ada yang masuk gitu. Abel, gue mau pulang nih, kunciin dong pintu bawah. Iya no. Gue jalan berdua sama Abel tuh. Jadi gue di depannya Abel. Jadi turun tangga. Itu gue jelas banget gue sama Abel ngelihat dari ruang Kaigishitsu, ruang rapat, ada anak kecil lari ke arah lobi. Anak kecil. Jadi anak kecil perempuan, bajunya tuh baju terusan dress, pakai rok gitu loh. Pakaiannya warna biru. Itu larinya tuh kayak lari anak kecil gitu loh. Tapi cepet. Si Abel sampai kaget manggil lo, Seno gitu. Gue langsung lihat. Iya, gue ngelihat. Gue langsung naik aja, gue nggak mau turun gitu. Akhirnya gue ditinggal. Setelah itu gue pulang, besokannya cerita-cerita lagi. Terus soal yang kejadian anak berdua ini pintu ada yang nutup sendiri. Pokoknya setelah kejadian itu gedung tuh jadi mencekam gitu loh. Kadang cewek-cewek tuh suka denger ada yang pintu kebuka sendiri, kan pintunya pintu geser. Terus digeser kan ada bunyinya, terus ditutup lagi kayak gitu. Emang setelah kejadian itu emang serem. Jadi itu emang waktu itu musim hujan ya. Setelah selesai kelas kan kita olahraga dulu. Itu setelah olahraga tuh mendung gelap, akhirnya hujan deras banget kan. Semua udah pada pulang karena itu udah jam 9, udah malam, udah jam 9. Itu hari Selasa, gue masih ingat banget. Abel nggak mau nemenin gue ke bawah. Ntar aja gue bareng-bareng deh ya sama yang lain ngunci pintunya. Itu udah jam 9. Jadi lantai 1 tuh kalau udah selesai kelas itu lampunya mati, nggak dinyalain lampunya.
mau ada orang masuk ke orang, lampu tetap mati. Pokoknya setelah kita kelas atau apapun, itu setiap malam itu lantai 1 itu mati lampunya. Itu gue pernah, karena hujan, gue stuck di situ sampai malam jam 9. Akhirnya gue mutusin buat pulang lah, karena udah jam 9, besoknya kan masih belajar lagi kan. Gue turun, gue minta tolong Abel, Bel, turun lah, kunci pintu nih. Enggak mau, ntar aja gue bareng sama yang lain, minta temenin yang lain. Kalau gue turun, lu pulang gue sendiri gitu, gue takut tuh. Dia bilang, ya udah gue akhirnya turun sendiri. Nah itu tuh, waktu gue turun dari tangga mau ke lantai 1, gue lihat ada anak kecil itu lagi lari dari lobi tapi ke ruang rapat. Gue refleks, gue kejar ke ruang rapat. Pas banget gue lari ke ruang rapat itu di ruang rapat belasonnya itu langsung pocong berdiri depan gue. Gue sampai maaf ya, sampai bangsat gitu, gue sampai keceplosan ngomong gitu. Di situ jujur itu dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri doang, tapi wah auranya udah bikin takut banget asli. Abis itu kan, aduh, pokoknya pas gue ngeliat itu udah, bangsat gue gitu, apa nih kata gue gitu. Abis itu langsung keluar gue. Itu keluar pun gue naik motor, itu gue masih merinding aja, sampai jalan tuh masih merinding aja. Masih kepikiran gitu ya? Gue yang kepikirannya apa ya? Itu pocong apa sih ngelihat gue, tapi gue nggak ada mukanya. Itu bener-bener pitch black gitu loh, hitam banget gitu loh. Sampai di jalan tuh masih sampai gemeteran gue di jalan karena dingin iya gitu loh. Karena kan habis hujan, pokoknya gemeteran tangan gue itu. Akhirnya gue cerita, gue belum cerita, cuma gue ceritanya tuh gue ngeliat anak kecil lewat. Akhirnya nggak lama tuh setelah kejadian itu mungkin stop cerita horor itu udah nggak ada, pokoknya nggak setiap hari ada cerita. Pokoknya setelah kejadian itu tuh kejadian horor tuh stop gitu. Akhirnya sampailah waktu itu kita ada acara main futsal bareng. Bench 4 sama bench 5 itu main futsal. Main futsalnya kan agak jauh. Itu kita sampai nyewa Lalamove Losbak, itu mobil Losbak. Berangkatnya jam 8. Itu pulangnya jam hampir setengah 12 sampai jam 11 setengah 12 gue lupa tuh. Setelah main futsal kita pulang. Jadi yang ikut itu ceweknya cuma bench 5 doang. Cewek bench 4 itu di atas, di mes. Dia nggak ngikut. Yang ikut tuh cuma 3 orang dari bench 5. Jadi ada anak bench 4 turun ke bench 5. Jadi 3 orang. Cewek yang ikut 3, cowok ikut semuanya. Karena apa ya? Karena yang lain tuh asrama, jadi pada dianterin dulu naik mobil, dianterin sini. Karena gue kan naik motor gue taruh di belakang LPK. Jadi pas pas gue mau ambil motor belakang tuh kan bareng sama cewek-cewek 3 nih. Bang liatin ya. Iya gue liatin, gue bilang gitu kan. Bang beneran nih jangan ditinggal dulu. Iya gue bilang. Tungguin, dia bilang, bang masuk deh, tungguin kita di tangga, dibilang gitu. Itu saking udah terkena, udah pada tahu gitu, saking seremnya tempat itu. Pokoknya setelah pulang dari main futsal tuh cewek-cewek minta ditungguin. Bang tungguin ya sampai kita sampai atas. Ya, terus bang masuk bang, tungguin sampai tangga gitu. Tungguin kita di tangga. Iya, gue bilang. Gue sendiri kan merinding juga di situ tuh. Gue tungguin di tangga, gue keluar. Nah pas gue keluar gue lagi naik motor nih. Jadi kan ruang rapat itu full kaca ya. Kacanya dari atas ke bawah cuma ditutupin gorden. Jadi pas ini gue naik motor gini, depan gue pas banget ruang rapat. Jadi di pojok itu pocong ada di kaca, tapi ngebelakangin kaca. Jadi gue liat belakangnya doang. Oke, ya nggak mukanya itu. Nggak mukanya. Gue langsung merinding itu bang. Itu gue di motor, kaki gue berat buat ngelangkah itu. Pas gue udah bisa gerak, gue mundurin motor, itu masih belum gue starter tuh, masih gue dorong. Gue liat ke lantai 2, di lantai 2 itu ada teman gue, tapi gue nggak tahu teman gue apa bukan. Temen gue pakai mukena di kamar kan dari kacanya, dia di kamar yang antara kelas A sama kelas B, di kaca jendela kamar itu dia melototin gue. Tapi mukanya orang, tapi melotot banget, kayak melotot marah gitu loh. Melotot, gue liat gini, kok si ini gitu loh, bener-bener ngeliat ke bawah tajam banget tuh tatapannya. Kata gue bukan ini lah kayaknya. Udah lah gue dorong aja motor gue, udah keluar, udah kan. Pulang tuh nggak ada kejadian apa-apa. Biasanya kan itu udah hari Jumat lagi nih. Biasanya tuh Jumat itu kita kan dapat catering setiap pagi, siang, sore. Itu biasanya kalau hari Jumat catering sore itu nggak ada yang pada makan. Jadi pada jajan, yang pada jajan sendiri. Itu kadang-kadang kita bagiin ke security sama ke penjaga tiket, penjaga tiket parkir. Ngobrol-ngobrol lah.
bang di sini serem nggak sih? Gue bilang gitu. Ah, saya mah baru bang, nggak terlalu ini. Tapi dia bilang, tapi saya pernah lihat bang, teman-temannya ini yang di cewek ada rajin banget sholatnya. Rajin banget sholatnya. Iya, saya pernah lihat waktu saya jaga, saya kan patroli muter tuh jam 2 malam, ada teman abang tuh yang cewek berani banget. Emang kenapa? Sholat di ruangan yang ini, di ruang rapat. Yang ada pocongnya itu? Ini ada orangnya, saya tahu mukanya, dia bilang gitu. Ada orangnya si ini, yang ini, pokoknya ini, dia bilang gitu. Gue tahu orangnya itu. Masa sih? Iya mang, sholatnya rajin, dia bilang gitu. Jam 2 loh saya ngecek gitu kan, saya center lagi sholat, dia kan saya center karena kelihatan, ya udah saya ituin senternya digituin lagi tuh. Padahal gelap loh, dia bilang gitu. Masa sih mang? Iya. Terus gue tanya lah sama yang bersangkutan, sering sholat malam? Enggak, emang kenapa? Itu security katanya berapa hari yang lalu ngelihat awakmu sholat di sini, jember kaya lah katanya. Sholat di bawah sendiri, mending di atas, kata dia gitu. Kita tuh cewek-cewek kalau udah maghrib itu udah nggak ada yang berani ke bawah, kata gitu. Sorry, ini cewek yang lu lihat di lantai 2 itu? Sama orangnya? Iya. Oke. Dia juga nyerupain berarti? Setelah kejadian itu, ya oke lah, ini tuh ada gitu loh. Di sini tuh ada. Nah, setelah itu ada guru trial, sensei baru, tapi apa sih istilahnya? Bukan magang sih, udah keterima, tapi trial gitu. Oh, percobaan ya? Percobaan. Apa sih namanya tuh? Magang. Bukan magang. Training, Training kurang lebih. Ada tuh, itu dia yang paling sering ditampakin. Soalnya dia itu tidurnya di situ, tapi di ruang rapat itu. Dia tidur di situ, dia paling sering digangguin sama anak kecil. Kita tahu itu kunci di main itu dari dia. Jadi tuh kata dia, pas dia tidur di situ, ada suara cring gitu. Itu pas dia lihat, itu anak kecil yang perempuan, itu dia kuncinya dilempar, ditangkap lagi, kayak gitu. Itu dia ngeliat jelas katanya. Sama dia juga pernah ditampakin sama perempuan. Jadi dia lagi tidur di luar ruang rapat itu, kan kaca juga tuh. Itu dia dipelototin. Itu kan dia di sana dua minggu ya. Pas dia ngajar tuh ya cerita ke anak-anak. Nah setelah itu karena bench 7 datang, udah ada bench 7, cowoknya makin banyak kan. Jadi akhirnya ditukar lagi, itu tuh jadi asrama cowok lagi, kembali ke habitatnya gitu loh. Jadi cewek asramanya di sana. Jauh. Setelah itu gedung dibalikin lagi jadi asrama cowok, mungkin agak berkurang lah. Ininya, cerita horornya berkurang karena cowok semua gitu loh. Tapi gue pernah setelah bench 4 selesai nih belajar di situ kan udah pulang ke rumah masing-masing tuh. Gue masih main ke situ karena emang gue akrabnya ada sama satu anak bench 5. Kita sering mabar ML bareng. Kalau ke situ mabar sampai malam. Gue pernah di situ kita begadang karena waktu itu posisinya itu libur 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pada pulang semua. Sisa itu cuma berempat. Yang cowok cuma termasuk gue. Itu gue lagi mabar berdua sama dia di lantai 2 kan di kelas A. Itu tiba-tiba kita kan di LPK itu ada sepeda listrik, ditaruhnya di lantai 1. Itu sepeda listrik alarmnya nyala sendiri. Tahu kan sepeda listrik kalau nyala tuh harus diangkat gitu baru nyala tuh alarmnya, nggak sembarang nyala tiba-tiba. Itu tiba-tiba nyala sendiri alarmnya. Turunlah ke bawah gua sama teman gue itu lihat-lihatan. Ini nggak mungkin ini nyala sendiri, digoyang aja Bu. Harus digoyang tuh harus bener digituin loh baru nyala. Biasanya tuh kalau nyala kalau dipindahin gitu loh. Itu barunya. Ini gue bilang ini diem sendiri, ini diem di sini, gue bilang nggak mungkin ini nyala sendiri. Ya bang, terus gimana? Udah ambil kuncinya, naik lagi 10 menit gue nyala lagi. Kayak dikerjain ya? Dikerjain bener gue. Tadinya gue mau nginep di situ, pulang gue. Nggak jadi gue nginep situ, pulang. Itu gue pulang, kalau nggak salah itu udah jam 12:30 gue pulang tuh. Si temen gue bilang, nggak takut bang pulang jam segini? Enggak lah, rame kok. Ya, soalnya itu hari Sabtu itu. Akhirnya gue pulang. Nah, seminggu kemudian gue main lagi. Tapi bener-bener gue nginep di situ. Tapi gue tidurnya di kamar yang tengah-tengah itu. Oh, yang punya itu penjaga. Gue tidur di situ. Karena kasurnya udah ada 2, ada yang nempatin, tapi anak-anaknya pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi sisa kalau nggak salah 5 waktu itu.
Jadi yang tidur tuh temen gue di kelas A, gue di kamar tengah itu, di kelas B itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Sisanya di lantai 3. Pas gue tidur, kok dingin banget hawanya, dingin banget. Jadi kan, ini kan misalnya ini kamar nih, ini pintunya di sini, ini ada lagi pintu. Jadi gue di sebelah sini, ini pintu ini kebuka. Pas gue melek, itu gue diliatin gini dari pintu itu. Perempuan, gue nggak tahu mukanya kayak gimana, cuma matanya bener-bener kelihatan. Jadi emang itu ruangan gelap, tapi nggak gelapnya tuh kayak tangan tuh masih kelihatan gitu, nggak gelap banget gitu loh. Ya itu, gue pertama kali ngeliat yang perempuan tuh di situ. Dia ngeliatin gue, mukanya nggak kelihatan, cuma matanya jelas banget kelihatan, ngeliatin arah gue, ngeliatin ke gue gitu. Ya gue selimutan gitu kan, ya karena mau teriak malu. Akhirnya pelan-pelan kan pintu geser tuh, gue geser pakai kaki pintunya. Habis itu subuhnya gue pulang, gue ngomong ke ini, Nal, sini serem di lantai 2. Ada apa bang? Ono apa bang? Gitu kan, dia orang Kebumen tuh. Ono apa bang? Aku ditampakin perempuan, rambutnya panjang ya, terus bajunya merah nggak? Aku nggak lihat bajunya, aku lihat cuma kepalanya toh sama rambutnya. Dia ngeliatin aku pas malam tidur. Aku juga pernah bang, dia bilang gitu. Aku waktu Bang Seno pulang ya minggu kemarin, dia bilang gitu. Aku tidur di sini sendiri, yang 2 di lantai 3, aku sendiri. Itu tuh aku dengar ada suara orang nyapu. Aku kira anak lantai 3. Ternyata pas aku lihat kakinya nggak ada. Jadi dia tumpuannya tuh sama sapu. Badan setengah doang. Iya, tumpuannya sama sapu gitu. Iya. Bu, aku mau teriak, gimana bang? Mau kabur, mau kemana? Udah aku langsung. Ini tidur aja udah. Tutupan selimut, dia bilang gitu. Bang Seno ngeliatnya kayak gimana? Ya cuma pala doang sama rambut. Cuma matanya kelihatan jelas ngeliatin ke arah kita. Gue bilang gitu. Habis itu, gue udah lama nggak main karena Bang Viko. Gue bikin status kan soal di LPK ini. Bang Viko ngomong, mainlah ke sini. Ada nggak ceritanya? Ya kebetulan emang ada. Katanya banyak nih ya. Banyak, tapi gue belum dapat izin nih cerita, belum dapat izin. Akhirnya gue beraniin izin ke Sensei boleh nggak saya cerita soal LPK ini, cerita horor. Kata Sensei, oh boleh cerita aja, tapi nama LPK-nya disamarin ya. Samarin. Ya. Takutnya kan datang ke sono bukan buat belajar, tapi buat uka gitu. Uka lagi. Nah akhirnya sebelum gue kesini kemarin gue masih sempat main ke LPK. Terakhir. Gue masih nanya ke anak-anak batch 7 sama batch 6. Kalian pernah nggak ngerasain horor di sini? Oh, anak batch 6 ada namanya si Rizky. Dia dari Kalimantan. Oh, ada bang. Aku pernah diludahin pocong. Diludahin pocong? Iya. Gimana ceritanya? Nih aku ceritain, dia bilang gitu. Jadi tuh bukan dulu sih. Bukan dulu ya. Waktu kemarin tuh batch 5 sama batch 4 udah selesai. Aku di sini sendiri bang, dia bilang gitu. Yang lain udah pada pulang, pokoknya aku sendiri di sini bang. Yang lain pulang ke rumah saudaranya masing-masing. Ada di sini yang tidur cuma aku bertiga katanya. Tapi yang lain tidurnya di luar kelas C, aku di dalam kelas C. Nah waktu aku sendirian, aku mabar bang, dia bilang gitu mabar. Aku ngomongnya agak kasar, kenceng. Nah mungkin itu penunggu sini nggak suka sama aku, dia bilang itu. Setelah itu pas aku tidur bang, di samping aku tuh ada pocong bang. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, itu pokoknya pas banget di samping aku bang. Nah terus habis itu ada suara gitu, 3 kali. Ada ludahnya bang? Nggak, ada ludahnya nggak? Gue bilang gitu kan. Nggak ada bang. Cuma pagi-paginya itu badanku belakang biru-biru semua bang. Aku mandi juga perih bang katanya. Serius, iya. Terus gue bilang gini, loh pocongnya kok bisa naik ke lantai 3 ya? Kok bisa naik bang? Iya soalnya aku pernah lihat pocong 2 kali di Kaigi Shitsu. Gue bilang itu di ruang rapat. Serius bang? Iya aku pernah lihat 2 kali di ruang rapat. Aduh gimana ya bang ya? Dibilang gitu, masa pocongnya bisa naik bang gitu. Iya. Terus gue tanya lagi sama anak batch 7. Anak batch 7 pernah di kelas B, dia tidur di kelas B. Itu dia bener-bener ditampakin. Jadi apa sih? Dia tidur, dia ngadep ke arah sini lah, dia tidur. Jadi dia itu ditampakin cewek. Itu tuh badannya tuh kayak nembus lantai. Jadi yang dia kelihatan di lantai itu cuma segini doang, sama palanya di lantai itu. Jadi bawahnya tuh kayak nembus ke bawah gitu. Keluar dari lantai segini doang.
Itu bang, aku bener-bener teriak bang di situ bang, kata dia. Itu mukanya bener parah bang, hancurnya itu sehancur-hancur aku lihat setan, kata gitu. Itu dia orang Kalimantan juga nggak salah ya, orang Kalimantan Sulawesi itu. Itu aku pernah bang lihat ya waktu sepi, ya emang setelah base 4 base 5 selesai emang sepi gitu loh. Jadi tinggal beberapa doang di situ kan. Iya bang, aku pernah tidur di sini di kelas B, aku balik badan kok bau anyir gitu loh. Pas aku bangun, ya itu aku lihat perempuan mukanya hancur bang. Ya tapi aku lihat ya badannya nggak ada, cuma sampai sini doang, kata dia gitu, setengah doang. Gila. Itu aku teriak bang langsung waktu gitu. Setelah itu bang aku nggak berani tidur di kelas B bang, aku tidur sama anak-anak di kelas A. Nah kalau satu lagi, ini terakhir ya, terakhir itu dia kakinya dicakar. Dicakar? Kakinya dicakar. Aku tidur bang sama yang lain, dia bilang. Itu tuh tidur 4 orang. Itu di kelas C kan, tidur 4 orang. Itu pertama kaki aku disentuh bang, katanya gitu. Disentuh, sentuhannya tuh lembut banget, dia bilang gitu. Lembut sama dingin. Aku kira anak-anak sini jahil. Ya aku diemin dulu, tiba-tiba seret dicakar gitu. Gila, dicakar. Bangunlah aku bang, nyalain lampu, aku omel-omelin semua bang. Dibangun, nyalain lampu, ngomel-ngomelin anak-anak yang lagi tidur. Dikira ada yang bercanda, apa nggak ada yang. Tapi lecet kakinya? Lecet. Aduh. Itu sih dia bilang, itu bang, sama aku pernah juga waktu itu aku belajar bang, aku ketinggalan pelajaran, dia bilang, aku di lantai 4 itu sampai 1:30. Jadi di lantai 4 tuh, sebelum di lantai 4 tuh ada kayak pintu gitu kan, itu dia kayak diintip sama orang gitu. Sosoknya nenek-nenek bang, katanya. Oke, nenek-nenek. Iya bang, aku lagi duduk di pojokan, jadi di pojok tuh, ini kan gimana ya, ruang kelasnya kan gini, ini meja makan, dia duduk di paling pojok dekat tembok. Oke. Dia lagi belajar, tiba-tiba ada yang gini. Ada yang ngintip, nenek-nenek. Jadi ngintipnya tuh kayak orangnya tuh miring gitu loh. Yang nggak begini ya? Enggak, bener-bener miring. Bener-bener miring. Dia bilang, itu aku langsung loncat bang, turun lagi, ngeliat nggak ada siapa-siapa, langsung turun ke bawah, ke lantai 3, langsung tidur aja udah. Emang serem di sini ya bang. Ya aku nggak bisa ngomong, takutnya pada takut gitu loh ya. Ya gue ceritain kalau gue pernah cerita ini. Oh jadi gitu ya bang, serem juga ya bang ya. Terus gue bilang gini, ya namanya tempat pasti ada seremnya gitu loh. Mau tempat sebagus apapun, kalau emang serem ya serem, gue bilang. Tapi nggak usah takut lah gitu. Habis itu ya cerita soal job ya. Habis itu cerita biasa soal job ya. Aku bilang kalau ada job ini ambil aja, nggak usah pilih-pilih, gue bilang. Habis itu gue pulang jam 12 kalau nggak salah. Setelah itu udah. Gila sih, berarti penunggunya ini 1, 2, 3, 4 ada semua nih ya? Ada. Dari tadi pertama ada anak kecil, pocong, sosok nenek-nenek, dan apa tadi, kuntilanak setengah ya? Iya. Dia bilang segini doang. Yang entah dia nembus, entah emang dia setengah. Enggak ngerti. Karena kan dari kesaksian temen lu yang lain tuh pernah lihat dia Nyapu. Jadi cuma badannya setengah. Tumpuannya tuh Iya, sapu gitu. Badannya juga setengah. Iya. Apa kemungkinan dia nggak tembus, emang badannya setengah kali ya? Ini kacau juga nih. Nah, tadi kan sempat ada yang denger gedebak-gedebu nih di lantai 4. Nah, itu sosoknya apa tahu? Nggak ngerti. Pokoknya di lantai 4 tuh kata yang temen gue yang cewek yang bisa ngeliat, ini nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu nenek gedebak-gedebu tuh. Nggak ngerti ya, nenek-nenek jahil kayaknya. Nenek lompat-lompat kan. Tapi emang gue lupa cerita. Gue pernah pagi-pagi ya, sebelum kelas mulai itu, gue ke lantai 4, itu tuh kan ada terpal ya, bukan terpal sih, karpet gitu kan. Iya. Karpet tuh posisinya dibedirin tapi begini. Itu anehnya jatuhnya tuh sebaliknya. Kalau kata gue impossible. Soalnya harusnya kalau gini tuh jatuhnya entah ke kiri entah ke kanan. Segini ya saya gitu ya. Ini enggak. Sini Gitu. Berarti kayak ada yang Noel gitu ya. Iya. Itu gue langsung udah mati gak? Ini masih pagi loh kata gue. Pagi udah diganggu aja. Apalagi tadi masih pagi udah ditepok ya. Ditepok gitu. Ditegur berarti sama nenek-nenek. Kayaknya. Aduh, kacau. Tapi ini dari bisa bilang ruko atau gedung lah ya, 4 lantai ini ya. Ini kiri kanannya ruko juga. Ini tuh ruko pertama, jadi ruko paling pinggir. Jadi ada 7 atau 6 gitu. Berderet ruko gitu. Berderet ruko 7 atau 6, ini paling pinggir sebelah sini. Nah, pernah dengar cerita-cerita nggak dari sampai tetangga-tetangga lah? Kosong. Kosong semua? Kosong. Enggak, jadi sebelah itu kosong, sebelah itu ada, tapi dia adanya cuma pagi sampai sore. Malam tuh nggak ada. Jadi itu sebelah tuh kayak ada tempat ngaji buat anak-anak. Sisanya
kosong lagi. Kosong lagi. Oke, berarti nggak pernah bisa dibilang apa ya? Cerita-cerita ke tetangga lah ya. Tapi pernah security pernah cerita dulu bang, temen saya dia bilang itu di sini jaga baru semalam itu paginya kabur bang. Kenapa? Dia pas di pos itu dia lagi tidur, pas dia bangun dia dipelototin perempuan bang. Benar-benar dipelototin perempuan. Ini di pos Security. Kayak deket nggak sama gedung itu? Ya ujung, ruko yang di ujung. Oh, ruko di ujung. Ujung Tadi sebelah kan sana. ada yang kosong di ujung. Berarti ini paling belakang jatuhnya. Oke, berarti bisa disimpulin nih nggak cuman di gedung itu doang ya? Kayaknya. Bisa jadi satu area. Cuman ya karena tadi kan kegiatan dari tetangga nih, ruko tetangga dari pagi sampai sore. Dimana di situ lu lagi belajar ya? Jarang-jarang ketemu-ketemu lah. Jarang, nggak. Kalau misalnya malam ada yang keluar bisa ngobrol-ngobrol, mungkin ada cerita ya. Cuman kita nggak tahu aja. Cuman selama 5 bulan ini lu di sana dan lu kan sering main ke sana nih. Tuh ruko masih kosong? Masih. Buset, nggak laku berarti ya? Mungkin karena apa ya? Kalau menurut gue sih itu jalur cepat bang. Maksudnya? Jalur mobil. Oh. Apa sih? Truk-truk buat ke PT itu jadi sebelah sana tuh PT kawasan. Oh, nggak strategis? Enggak, jadi jalur cepat gitu loh. Jadi orang tuh kesini tuh dulu tuh ada yang rumah makan nasi kapau apa gitu, Kapau Brother apa tuh itu pernah ada di situ. Cuma mungkin karena nggak ada yang beli jadi tutup. Oh, nggak gitu. Strategis ya? Jadi nggak strategis. Kalau menurut gue sih nggak strategis. Oh, untuk jualan-jualan. Mungkin yang lain-lain kan bisa jadi untuk apa gitu. Kalau yang lain ada ini kan satu ruko. Nah sebelah sini tuh ada tempat kayak apa sih? Desainer apa sih? Tata rumah gitu. Oh, apa kayak arsitek. Nah, terus satu lagi tuh tempat buat pengajian anak-anak. Ya, maksudnya begitu-begitu. Jadi nggak harus makanan gitu. Nggak. Tapi itu banyak yang kosong tetap. Banyak. Sampai sekarang lu Sampai kesana sekarang, ya. iya. Berarti bisa dibilang areanya ya, kemungkinan ya. Apalagi sebelah ruko lu kan ruko kosong jatuhnya kan. Lu juga nggak tahu ada apa di sebelah. Belakang ruko juga lapangan. Oh, kirain kosong juga. Jadi tuh dulu itu ruko itu tuh apa ya? Dulu tuh waktu gua 2008 gua PKL, dulu kan gua PKL tuh dari Jonggol ke Kerawang. Itu gua lewat situ itu tanah kosong, nggak ada jalan. Itu tuh jalan baru tahun 2012 tahun berapa? Itu baru. Oh, berarti jatuhnya lu tahu daerah situ? Tahu. Karena dulu waktu PKL tahun 2008 ya lewat situ. Jadi dulu tuh nggak ada jalan lurus. Gitu nggak, jadi kita belok dulu gitu loh. Berarti belum bisa dibilang nggak terlalu lama lah ruko ya. Nggak Masih ruko-ruko bisa dibilang baru lah. Baru, iya benar. Belum nyampe 15-20 tahun kan? Belum. Oke. Nah ini yang gue aneh nih bang ya. Tadi kan ada temen lu nih yang bisa dibilang ditiru ya. Dari lu ngelihat dia melototin lu dari lantai 2, security juga ngeliat dia sholat di ruang meeting. Maksudnya temen lu ada salah apa nih? Nggak ngerti gue juga. Maksudnya dia ngapain gitu? Nggak tahu gue juga. Tapi dia pernah diganggu nggak? Dia nggak pernah, cuma pernahnya tuh kayak rame-rame kayak lagi mau tidur tiba-tiba pintu yang di lantai 2 tuh di kamar lantai 2 seret, kayak gitu. Denger gitu aja. Dan itu juga lagi rame-rame. Rame-rame. Maksudnya nggak ada salah apa-apa sampai ditiru sama setan. Tapi dia tinggal di situ. Di situ. Dia yang kesurupan bukan? Bukan. Kan beda kan? Maksudnya kalau yang kesurupan mungkin lah dia. Ini bukan siapa-siapa. Nggak ada masalah apa-apa. Cuma ditiru sama setan. Cuma tinggal di situ aja dia ya. Duh, aneh juga ya. Ngapain setan? Malah dirunya lagi sholat. Tadi juga pocong ya, pocong nongol di kaca. Ini kaca, ini pocong, ini hordeng. Dia di tengah-tengah. Jadi ini hordeng paling pojok nih kan. Ini dia. Jadi hordengnya tuh sini. Jadi dianya nyempil gitu. Nyempil. Bukan tengah-tengah, nyempil. Gila, pocong mukanya hitam. Mukanya itu nggak kelihatan matanya segala hitam, benar-benar hitam. Iya. Dan yang anehnya itu dia ke lantai 3 ya. Sampai ke lantai 3 tuh ini ngeludahin. Nah mungkin karena emang kawan lu tadi ya toksik. Main ML toksik ya. Tahu sendiri ya kalau dapat tim beban. Pengennya banting HP aja. Cuman sayang. Duh kacau sih. Berarti sampai sekarang nggak tahu ya. Si misteri ini sosok-sosok itu bisa dibilang ini kan frontal banget bang ya. Sampai nunjukin muka sefrontal itu, apalagi apa bisa gerakin barang, apa bisa nyakar. Berarti kita belum tahu nih ruko dulunya bekas apa nih. Jadi apa? Bisa dibilang dulu ada yang pernah nikah, ada yang pernah pesugihan kah, kita nggak pernah tahu ya bang ya. Masih agak misteri nih sampai sekarang. Karena tadi kalau misalnya setan-setan standar ya paling
suara, nongolin. Ini sampai nyakar. Dicakar. Ini kan jatuhnya fisik. Iya. Itu baru semalam banget, kemarin malam banget itu dicerita. Iya. Sampai berarti gerakin barang. Kita bisa tolerir kalau misalnya suara, ada suara gitu bisa positive thinking. Ya, kalau nyakar gimana? Dicakar bener. Sampai lecet lagi sini. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Seno nih. Jadi kurang lebih 5 bulan Bang ya. Dan sampai sekarang masih sering main di sana Bang? Kayaknya sih kemarin terakhir kayak soalnya yang temen yang biasa kita ini udah pulang ke Kebumen nih. Oh, Kebumen udah lulus dia? Udah lulus. Dan semoga aja cepatnya Bang Seno ke Jepang nih. Dan tadi udah izin ya ke senseinya kalau ini bakal ceritain. Dan tadi ada beberapa dokumentasi Bang ya. Di yang lantai 4 ya. Tapi cuma lantai 4 aja ya. Jangan minta fotoin kelasnya ini nih. Karena ada Bang ya kayak semacam apa ya. Menunjukkan ini tuh LPK ini, ya, makanya jangan ditampilin. Senseinya juga ngelarang tadi. Senseinya takutnya gini aja, ini tuh orang datang bukan buat daftar atau belajar, malah pengen uji nyali, takutnya gitu loh. Karena emang ini tuh LPK itu bagus menurut gua, karena kalau emang dijadiin orang-orang cuma buat explore doang ya nggak pantas sih sebenarnya. Nggak pantas gitu loh. Dan di LPK ini ya lu belajar di sana bagus kan ya? Bagus. Nah kalau yang tahu nih bisa jadi referensi nih. Ini bakal ke Jepang nih. Salah satu testimoni nih. Silakan coba LPK-nya yang mau belajar bahasa Jepang silakan ke sana sendiri. Sekalian promosi. Oke, thank you banget nih Bang. Ya, Bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Seno juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.